Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali ya kita sore ini masih diperkenankan oleh Tuhan untuk mau beribadah. Dan saya mengundang ibu-ibu sekalian mengambil waktu sejenak. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan sore ini. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Kau yang terindah. Kita mau sembah Tuhan, Allah kita angkat pujian ini, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan sore ini. Kami ibu-ibu boleh lagi diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun lewat online, kami tetap ingin merasakan kehadiran-Mu. Kami tetap ingin Engkau menjamah kami semua masing-masing di rumah. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Mulut kami ingin memuji Engkau. Kami mau Engkau dimuliakan. Lewat ibadah kami maupun lewat hidup kami hari lepas hari. Karena itu berkati kami satu persatu Tuhan. Berbicaralah lewat ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita angkat pujian tadi, Kau yang terindah bagian refnya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut
yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sambil kita menyiapkan hati kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Selamat sore, Komisi Wanita yang saya dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan baca firman dan merenungkannya. Tuhan membantu kami semua untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Mu ini bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarpun sudah lewat, saya dan keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun. Ya, kiranya Tuhan memberkati dan Komisi Wanita tetap jaya. Mari kita merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dengarkanlah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti tidak asing dengan ayat yang baru kita baca. Apalagi bagian B, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang dicatat, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini bagi banyak orang tidak masuk akal. Mengapa? Karena yang namanya memberi itu pasti kehilangan sesuatu. Atau namanya memberi berarti apa yang kita memiliki itu akan berkurang. Bukankah kita akan berpikir lebih baik dan lebih bahagia jika kita menerima daripada memberi? Dan ini memang betul adalah pandangan dunia. Ini adalah pandangan umum. Sebab memberi berarti merupakan suatu kerugian besar. Oleh karena itu manusia lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, yang dicatat oleh Rasul Paulus, ketika dia menuliskan perkataan ini, itu berbunyi demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dikatakan situ, orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang banyak memberi. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itulah kata firman Tuhan. Jadi sangat bertentangan dengan pandangan-pandangan umum. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17, firman Tuhan bilang, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri orang itu? Jadi sangat jelas firman Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan sangat jelas memberitahukan, dia harusnya banyak memberi. Mari kita kembali ke Kisah Rasul 20 ayat 35b. Ayat ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita baca dengan teliti dari pasal sebelumnya, bahwa Paulus itu pernah melayani di Efesus kurang lebih 3 tahun. Mari kita lihat ayat 31, di ayat 31 ditulis di situ. Mari saya bacakan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi waktu Paulus menuliskan ayat yang tadi kita baca, Paulus dalam melayani kurang lebih 3 tahun. Dan dia akan berpisah dengan jemaat di Efesus. Dia ingin meninggalkan kota Efesus selamanya. Dan Paulus berpikir mungkin dia tidak akan kembali nih, karena dia sudah tua nih. Mungkin dia tidak akan sempat lagi mengunjungi jemaat di sana. Maka dia mengutip apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Ayat yang dikutip, perkataan yang dikutip oleh Paulus ini memang tidak tercatat dalam keempat Injil. Tapi ini menurut tradisi. Jadi Yesus pernah mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tentu kita bisa tahu karena di dalam Injil Yohanes pasal 20-21 di sana menuliskan banyak perkataan Yesus, banyak nubuatan Yesus yang tidak ditulis. Kalau ditulis, dicatat tidak akan cukup. Jadi ini betul adalah perkataan Yesus yang dikutip oleh Rasul Paulus. Nah, ketika Paulus pamitan, berkatalah dia. Dan orang-orang di Efesus itu sangat terharu. Mereka memeluk Paulus dan terseduh-seduh. Itu Bapak Ibu bisa baca di ayat 36 sampai 38. Di sana mencatat suasana perpisahan yang sangat mengharukan. Nah, dalam ayat 35 34 disitulah Paulus menjelaskan bagaimana dia memberikan contoh yang khas dalam pelayanannya yang luar biasa itu. Yakni di mana dia selalu mau memberi yang terbaik untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa ia meneladani Tuhan Yesus yang pernah berkata,
lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu kita melihat dalam seluruh kehidupan Paulus, apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia bekerja sebagai pekerja tenda, membiayai hidupnya. Kemana-mana dia perjalanan, dia dengan berusaha sendiri untuk melayani. Dan tidak menyusahkan jemaat. Itulah sebabnya tak kala dia ingin berpisah dengan jemaat di Efesus, dia menuliskan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam bahasa asli ini kata memberi ini itu mempunyai dua arti. Bisa diartikan lebih berkat memberi daripada menerima. Indonesia menerjemahkan memberi, tetapi dalam bahasa Inggris itu menerjemahkan berkat. Jadi lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, alasan lain itu saya sudah katakan tadi, mengapa Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima, karena Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus ini hidupnya mapan, baik secara kehidupan maupun secara ekonomi. Namun di dalam kehidupan mereka kurang melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam kehidupan jemaat Efesus, meskipun mereka mapan dalam ekonomi, mapan dalam pekerjaan, dalam status, tetapi di dalam pelayanan mereka kurang melayani pekerjaan Tuhan. Mereka kurang mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mau memberi. Maka sebelum berpisah, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bukan hanya lebih berbahagia, tetapi lebih berkat. Kalau kita ambil artinya yang lebih tepat, lebih berkat memberi daripada menerima. Perkataan Yesus ini mempunyai nilai yang sangat istimewa dan tidak dicatat, saya katakan tadi. Hanya dicatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kalau kita bacanya, saya sudah katakan Yohanes 21 ayat 25, semua kata-kata nubuatan Yesus banyak yang tidak ditulis, tapi merupakan perkataan yang dicatat oleh pendengar-pendengar. Nah, itulah yang dikutip oleh Rasul Paulus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, secara manusia, kita semuanya tentu mengetahui bahwa manusia itu pada hakikatnya lebih suka menerima dari memberi. Dengan dasar pemikiran itu muncullah pertanyaan, apakah lebih berkat atau apakah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Ini yang kita akan renungkan. Kalau kita katakan lebih berkat, lebih bahagia memberi daripada menerima, apa alasannya? Marilah kita renungkan firman Tuhan ini, yang akan memberikan kita penerangan, yang akan memberikan penjelasan kepada diri kita, yang akan mempersiapkan kita bagi pahala di sorga. Karena dengan memberi itu kita belajar tidak serakah, itu satu. Dengan memberi itu mempersiapkan hidup kita di sorga kelak. Dan dengan memberi maka kita akan diberkati. Mari kita renungkan. Yang pertama, kenapa dikatakan lebih berkat atau lebih berbahagia memberi? Karena dengan memberi itu akan melepaskan kita dari serakah. Manusia ini serakah. Ya, kalau tidak serakah menguak. Kalau tidak menguak itu rakus ki. Ya. Dan pada dasarnya begitulah. Dalam Efesus pasal 5 ayat 5 dituliskan di sana itu, keserakahan itu menghalangi orang masuk dalam kerajaan sorga. Kolose 3 ayat 5. Serakah itu disamakan atau diumpamakan sama dengan berhala, dosa berhala. Jadi dosa serakah juga itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga, dan juga itu dosa serakah itu menimbulkan munculnya dosa-dosa lain.
Dalam perjanjian lama ada satu cerita, Raja Ahab, satu hari dia jalan-jalan, dia lihat kebun anggurnya Nabot itu bagus sekali. Lalu dia ingin memiliki, karena apa? Ada sifat serakah. Padahal dia seorang raja, punya segala sesuatu, punya kebun anggur yang lebih besar. Tapi karena kebun anggur Nabot itu di sampingnya dia ingin. Akhirnya apa? Dosa serakah itu menimbulkan pembunuhan. Maka istrinya sangat pintar, Isabel, merancangkan akhirnya Nabot dibunuh. Jadi itulah saya katakan, memberi itu membuat kita lepas dari serakah. Dan serakah itu sangat berbahaya, saudara. Bisa melahirkan kerakusan, kepentingan diri sendiri, dan juga bisa melahirkan pembunuhan. Suatu hari ada 3 orang bersahabat. Mereka adalah pemburu harta. Lalu mereka pergi mencari harta karun sesuai dengan peta yang mereka dapatkan. Setelah mereka dapatkan, mereka pergi mencari sesuai dengan petunjuk peta. Betul mereka dapatkan harta karun. Tapi ada orang lebih dulu, jadi mereka cuma dapat sisa-sisanya. Ketika mereka pulang, dalam perjalanan pulang kembali ke kampung mereka, di tengah jalan, berpikirlah kedua orang yang lebih tua. Dia berkata satu kepada yang lain, kalau harta ini yang kita dapat kita bagi 3, kurang sip. Kalau harta ini kita bagi 3, tidak terlalu banyak kita dapat. Oleh sebab itu mereka merancangkan suatu kecelakaan bagi teman mereka yang lebih muda. Lalu mereka bersiasat berkata kepada yang muda begini, ini perjalanan masih jauh. Kita ada satu desa ini, tolong kau masuk ke desa dulu. Kami jaga harta ini, kau masuk beli makanan. Supaya kami makan, kita kuat. Jadi kita tidak usah singgah di desa. Kita bisa langsung jalan pulang. Lalu anak muda itu pergi, yang lebih muda. Setelah anak muda pergi, berkatalah kedua orang yang lebih tua, kalau dia sebentar pulang lengah, kita bunuh dia. Jadi harta ini bisa menjadi milik kita berdua, bagi 2 saja. Nah, lalu singkat cerita, si anak muda ini pergi membeli makanan, dia dapat. Lalu dia bawa pulang. Tetapi di tengah jalan si anak muda juga berpikir, kalau harta dibagi 3 capek-capek, saya tidak terlalu kaya nanti, waduh. Seharusnya itu harta tidak dibagi 3, lebih baik saya racuni mereka. Maka dia kasih racun di makanan. Racun di makanan, saudara. Lalu pulang, mereka makan bersama, dia berikan makanan itu kepada temannya. Lalu dia makan. Ketika dia lengah, dibunuhlah dia oleh kedua orang itu. Setelah dibunuh, ditanam. Lalu kedua orang itu makan. Mereka senang sekali bilang, sudah hilang penghalang kita. Lalu mereka makan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka pun mati karena diracuni. Nah, inilah akibat daripada serakah. Jadi serakah itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita belajar memberi, maka serakah itu akan hilang. Kita dapat mencukupkan diri. Kalau kita selalu memberi, kita selalu bersyukur, maka cukuplah itu. Maka nafsu serakah akan hilang. Inilah sebabnya Tuhan berkata, lebih berkat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu akan menolong kita lepas dari serakah kita. Yang kedua, yang kita bisa lihat, bahwa dengan memberi, mempersiapkan pahala kita di surga. Sangat banyak ayat dalam Alkitab yang mencatat bahwa apa yang kita kerjakan sekarang akan menjadi upah atau pahala kita di surga. Markus 9 ayat 41, Yesus mengatakan, orang yang memberi secangkir air tidak akan kehilangan upahnya. Nah, itu. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mereka boleh beristirahat. Dan segala perbuatannya menyertainya. Itu segala perbuatannya. Dan dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Dicatat di situ. Waktu pengadilan aras putih.
Dan aku melihat orang banyak berdiri, besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dibuka juga sebuah kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kalau kita baca, apa yang tertulis dalam kitab itu perbuatan-perbuatan mereka yang amal itu akan dicatat. Tetapi di ayat di bawahnya menuliskan yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan itu dibuang ke neraka. Sedangkan ibu-ibu sekalian, engkau sudah percaya Yesus, namamu sudah ada dalam kitab kehidupan. Tetapi perbuatan-perbuatan apa yang kau lakukan itu akan menjadi pahalamu di surga nanti. Karena dibuka kitab-kitab yang lain. Di sana semua dicatat perbuatan kita. Itulah sebabnya saya dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Karena itu akan menyiapkan pahalamu nanti di surga. Jadi apa yang kau kerjakan di sini secangkir air saja dicatat oleh Tuhan. Nah, dan orang yang selalu memberi itu, Tuhan mau berkata akan ditakarkan kembali dengan ukuran yang lebih, yang digoncang, diguncang, di itu sampai meluap. Karena apa yang kau pakai mengukur itu juga diukurkan kepadamu. Jadi ada dua pahalanya. Selama kita di dunia kalau memberi, kita akan bersukacita, kita akan berbahagia. Dan selama kita memberi, ada upah di surga. Upah di dunia pun Tuhan akan berikan. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang tidak menabur tidaklah dapat. Dan biar kecil tapi engkau tabur, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kebutuhanmu, Dia akan berikan kau yang lebih besar. Mana kita tahu? Tuhan punya kedaulatan. Itulah sebabnya dikatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Atau lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Karena apa? Tersedia berkat di surga bagi kita nanti kelak. Yang ketiga, alasannya kenapa kita dikatakan lebih berkat memberi daripada menerima atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena dengan memberi akan membuat hidup kita bahagia dan diberkati. Orang yang suka memberi itu hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Saya pernah belajar memberi. Waktu kami pelayanan masih mahasiswa, itu cuy mie itu di sini mie itu harganya cuma 250 per mangkuk, ya. Nah, kami uangnya juga pas-pasan, ya. Tetapi kami pergi, kami siapkan dulu beberapa bungkus mie, lalu kami pergi memberikan di kolom-kolom orang-orang yang tidak mampu. Waktu kami lihat mereka makan dengan lahap, sungguh bahagia kami rasa karena mereka bisa makan. Nah, kalau ada orang yang butuh makanan karena kelaparan, lalu kita beri makanan, dengan lahapnya mereka makan, dengan semangatnya, maka kita akan merasa bahagia. Meskipun mereka tidak berkata terima kasih, apalagi kalau mereka berkata terima kasih. Oh, betapa bahagianya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan di situ, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita lihat, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan soal besar kecil, hatimu tulus memberi dan engkau selalu mau memberi, maka Allah juga akan memberi kepadamu. Sudah saya katakan tadi, kata bahagia dalam bahasa Yunaninya mempunyai 2 arti, itu berkat. Nah, jadi kita bisa artikan lebih berkat orang yang memberi daripada menerima. Kenapa saudara? Karena apa yang engkau pakai akan ditakarkan juga kembali. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Itu kata firman Tuhan. Lukas 6:38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, itu digoncangin, dan yang tumpah keluar,
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi orang yang suka memberi itu akan merasa bahagia. Satu, dan yang kedua, orang yang suka memberi akan dibalas oleh Tuhan kembali. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Perhatikan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya itu kalau liter itu sudah 1 liter dipadatkan dibumbungi lagi, digocangi lagi, tumpah Nah, itu berkatnya kepada orang-orang yang suka memberi. Dan nasihat ini Tuhan Yesus sering katakan dan dikutip kembali oleh Paulus. Lebih berkat memberi daripada menerima. Kenapa? Karena jemaat di Efesus kurang mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu salah satunya. Maka Rasul Paulus mengingatkan, lebih berkat memberi daripada menerima. Padahal kehidupan orang-orang Efesus itu mantap, cukup, layak. Nah, sini Paulus ingin mengajarkan, wah, dengan memberi akan melepaskan kita dari serakah. Dengan memberi itu akan menolong kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan kehidupan kita untuk kelak di sorga. Karena apa yang kita tabur di dunia ini akan dicatat dalam kitab kehidupan dan kitab-kitab lain sebagai upah kita di sorga. Dan sebagai upah balasan Tuhan kepada kita, berkat Tuhan kepada kita. Dengan memberi kita akan bahagia dan diberkati. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar dan dicurahkan dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah kebahagiaan orang-orang yang memberi. Selain bahagia, ia akan menerima berkat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan janji Tuhan Yesus kepada setiap orang yang memberi. Marilah kita memberi, mendukung pekerjaan Tuhan bagi gereja kita, secara khusus juga bagi komisi wanita. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca perkataanmu yang dikutip kembali oleh Rasul Paulus. Lebih berkat memberi daripada menerima, atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena dengan memberi akan melepaskan kami dari serakah dan kesusahan, kekhawatiran. Dengan memberi melepaskan kami dari iri. Dengan memberi akan menolong, mempersiapkan bagi kami apa yang kelak menjadi upah kami di surga. Dengan memberi, maka kami akan bahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Karena lebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami agar kami dapat melakukannya menjelang zaman-zaman akhir ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati akan seluruh anggota komisi wanita. Beri kekuatan, kesehatan yang baik. Di masa pandemi ini Tuhan berkati juga hidup mereka. Pekerjaan usaha mereka, pekerjaan usaha suami mereka, anak-anak mereka, Tuhan memberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan seperti biasanya, ibu-ibu bisa menyerahkan itu ke komisi wanita, bisa mentransfer, atau bisa memberikan kepada hamba-hamba Tuhan, pembina rohani, atau bisa juga bawa ke kantor gereja. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan.
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami bersyukur. Terima kasih karena Kau terus memelihara kami. Kau terus memberkati kami. Tuhan, kami hanya mau menyenangkan-Mu. Kami hanya mau memberi yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati ibu-ibu yang dengan sukacita terus mau memberi bagi pelayanan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Nanti doa syafaat akan saya pimpin dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel T. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan hari ini, Tuhan berkenan atas kami dan Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan melalui ibadah yang sudah kami lakukan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa dengan ketulusan hati memberi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikan ketundukan hati terhadap pimpinan-Mu supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kami menghidupinya sehingga orang lain dapat memperoleh berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Bapak, saat hari ini kami juga bersyukur menyerahkan untuk setiap anggota komisi wanita ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus memberikan hikmat-Mu, pimpinan-Mu bagi setiap kaum wanita. Engkau sendiri yang menuntun mereka, menjadikan mereka orang-orang yang boleh senantiasa berpaut dan setia hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kaum wanita di GKI Sulsel Jemaat Makassar ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon kiranya di dalam kami mengiring Engkau, biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan kami, yaitu bagaimana kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap anggota komisi wanita yang dalam kondisi lemah tubuh. Mari Tuhan, Engkau bekerja atas kehidupan mereka. Mengingat untuk Ibu Marlina yang mana Tuhan, dia telah melakukan kemo yang ketiga. Biarlah Tuhan sendiri terus memberikan kekuatan kepada dia di dalam menjalani kemo-kemo selanjutnya nanti. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai akan Ibu Marlina, memberikan dia semangat, memberikan dia pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus.
Tuhan, kuatkan dia, teguhkan imannya untuk senantiasa melihat akan karya Tuhan, akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga mengingat untuk anak dari Ibu Meritan, yaitu Saudara Mulyono. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan pemulihan demi pemulihan dari pasca stroke-nya ini. Biarlah Engkau memberkati setiap obat-obatan makanan dikonsumsinya, sehingga Saudara Mulyono boleh merasakan kekuatan yang baru. Tubuhnya boleh melakukan gerakan-gerakan yang mana gerakan itu boleh terlihat ada kemajuan di dalam dirinya. Engkau juga memberikan kekuatan kepada Ibu Meritan di dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Biarlah imannya boleh diteguhkan di dalam merawat anak yang dikasihinya. Kami juga menyerahkan untuk kaum wanita yang lainnya yang hamba-Mu tidak dapat sebut satu persatu yang mungkin di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau sendiri yang berikan pemulihan demi pemulihan di dalam tubuhnya. Berikan sel-sel yang baru sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kekuatan yang baru karena Tuhan senantiasa menyertai akan setiap mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengingat bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan badan pengurus Komisi Wanita. Kami memohon Tuhan, Engkau memberikan setiap orang-orang yang nanti akan dihubungi hati yang rindu untuk melayani Tuhan, yang rindu untuk mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan di Komisi Wanita. Tuhan, tolong, biarlah Engkau berikan hati itu sehingga melalui mereka pelayanan di Komisi Wanita ini boleh berjalan dengan baik. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan, Engkau berikan hati itu kepada mereka. Dan ketika nanti hamba-Mu hubungi, mereka boleh bergumul bersama dengan Tuhan dan menyatakan bersedia untuk melayani di Komisi Wanita. Kami menyerahkan akan setiap orang-orang yang nanti akan dihubungi ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk kondisi akan bangsa ini di dalam masa pandemi yang sampai saat ini masih kami rasakan. Tuhan tolong, biarlah Engkau terus memberikan hikmat kepada pemimpin kami, baik pusat maupun daerah, untuk boleh bekerja sama dengan baik, menyelesaikan masalah demi masalah, memutuskan dengan tepat demi kemajuan akan bangsa ini mengarah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.